Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Hiliatus Solihah. Kali ini kami akan menyajikan warta menarik dari Pasuruan dan sekitarnya yang dirangkum dalam program Pasuruan Sepekan edisi 22 September 2018. Gara-gara remblong, truk angkut galon air mineral diduga menyebabkan tabrakan beruntun di Simpang 4 Patung Sapi Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan ini. Gara-gara remblong, truk angkut galon air mineral diduga menyebabkan tabrakan beruntun di Simpang 4 Patung Sapi Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Minggu 16 September 2018. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan ini. Didik Prasetyo, salah satu warga, mengatakan peristiwa bermula ketika truk bermuatan galon air mineral dari arah Malang tiba-tiba terlihat seperti tak terkendali di jalan menurun itu. Langsung saja truk menabrak truk tangki air lalu menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kejadiannya tadi itu saya barusan keluar dari warung. Tiba-tiba ada mobil truk blong nabrak tangki air, kemudian nerobos mobil Lexo ini dan semuanya. Sementara itu, Kutut Suntari, supir truk galon air mineral, mengungkapkan bila saat melaju rem yang dipijak tak berfungsi. Warga Dusun Kedung Kampring, Desa Kedung Solo, Porong, Sidoarjo itu pun kian panik. Kendaraan besar yang dikemudikannya tak dapat dikendalikan. Lebih-lebih ketika melihat banyak kendaraan berhenti karena traffic light warna merah. Tercatat 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan di Simpang 4 Patung Sapi itu. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski beberapa korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Medika Pandaan karena luka-luka. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan di Simpang 4 Patung Sapi Pandaan. Lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan menjadi terputus, seluruh badan jalan tertutup kendaraan. Sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan di Simpang 4 Patung Sapi Pandaan, Minggu 16 September 2018. Lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan menjadi terputus, seluruh badan jalan tertutup kendaraan. Kecelakaan beruntun terjadi sekitar setengah 8 pagi, tepat di Simpang 4 Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Belum diketahui pasti kronologi terjadinya kecelakaan. Sedikitnya sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan terdiri dari truk tangki air, truk pengangkut galon air mineral, 5 mobil dan 2 sepeda motor. Untuk memperlancar arus lalu lintas, polisi yang berada di lokasi menerapkan kontraflow sembari mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Banyak pengendara mengurangi laju kecepatannya untuk melihat proses evakuasi. Selain itu, galon air mineral tampak berceceran dan membasahi jalan raya. Belum ada penjelasan kemungkinan terdapat korban dalam peristiwa di jalur utama jurusan Malang-Surabaya ini. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Polisi periksa sedikitnya 10 saksi terkait kasus pembunuhan pelajar di Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saksi diperkirakan akan terus bertambah seiring semakin terbukanya fakta. Polisi periksa sedikitnya 10 saksi terkait kasus pembunuhan pelajar di Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saksi diperkirakan akan terus bertambah seiring semakin terbukanya fakta. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso usai pers rilis Operasi Sikat Semeru 2018. Slamet menjelaskan jumlah saksi yang diperiksa berpotensi bertambah. Sementara mengenai motif pembunuhan, dirinya hanya memberikan sedikit gambaran fakta di lapangan. Diketahui warga menemukan sesosok mayat pria tergeletak dengan luka memar di bagian kepala di lapangan Dusun Sumberwaru, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi. Identitas korban diketahui bernama Mahfud Budi Setiawan, warga Tongas, Kabupaten Probolinggo yang berstatus pelajar SMKN 1 Grati. Ada tambahan saksi dan kemarin kan terakhir 6 ya. Ada berapa sekarang? 10 orang. Belum. Tapi sudah ada yang dicurigai dan dari 10 saksi. Yang jelas kita kan penyidikan itu kan
merujuk ke sini ternyata nggak produktif, kita beralih ke itu teknis kita. Iya sih, nek curiga pasti curiga, tapi kan setiap ini mengerucut, oh ternyata nggak produktif, kita tinggal gitu. Motornya Belum. itu lukanya satu saja. Ada beberapa luka robek di belakang. Di belakang itu. Kalau dari luka itu kira-kira kena botol atau bukan, yang jelas akibat benda tajam. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Dua anggota Kodim 0820 Probolinggo berhasil menggagalkan upaya pembegalan di Jalan Raya Probolinggo Lumajang, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Leces untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dua anggota Kodim 0820 Probolinggo berhasil menggagalkan upaya pembegalan di Jalan Raya Probolinggo Lumajang, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Leces untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 5.45, Serta Heru, anggota Koramil Leces, dan Tengku Suharyono, Batut Koramil Kuripan, berboncengan dari Koramil Leces. Keduanya menuju Kodim 0820 Probolinggo untuk mengikuti upacara bendera tanggal 17 September. Keduanya melintas di depan Balai Pertanian Desa Warujigo. Saat itulah kedua anggota Kodim Probolinggo ini melihat seseorang yang kebingungan. Dengan membawa sebilah celurit, pemuda itu berusaha kabur ke arah selatan. Dengan insting jiwa korsa, anggota TNI kemudian berbelok arah. Mereka melakukan pengejaran terhadap pelaku percobaan kejahatan yang lari itu. Sekitar 100 meter dari lokasi kejadian perkara, pelaku yang diketahui berinisial AA, warga Dusun Pasar RT 02 RW 9 Desa Jorongan berhasil ditangkap. Tak berapa lama dari penangkapan itu, anggota Polsek Leces Rifka Sofian datang. Kasus itu kemudian dilimpahkan dan ditangani oleh Polsek Leces. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Begal berbondet berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan. Mereka terbukti melakukan aksi begal di 10 TKP yang berbeda. Begal berbondet berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan. Mereka terbukti melakukan aksi begal di 10 TKP yang berbeda. Kedua pelaku diketahui bernama Sunardi, warga desa Seruwi, dan Supangkat, warga desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dari hasil penyelidikan oleh petugas, kedua pelaku melancarkan aksinya lebih dari 5 kali. Kedua pelaku begal sadis ini berhasil ditangkap petugas dalam kurun waktu kurang dari 1 hari saja. Kedua begal ini melakukan aksi kejinya pada 5 September 2018 pukul 6:30 pagi di jalanan Kampung Dusu Sentul, Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan. Mereka menghadang korbannya yang saat itu hendak berangkat ke sekolah. Tanpa basa-basi, dua pelaku langsung melukai kepala dan pinggang pelajar itu. Melihat korban tersungkur dan bersimbah darah, pelaku langsung membawa lari motor yang dikendarai korban. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan 2 buah jenis senjata tajam, yakni pedang, celurit, dan 2 bondet yang digunakan untuk melancarkan aksi sadisnya. 2 kali. Kemarin disampaikan 10 kali. Ya, di mana saja? Mainnya di mana saja? Di arah mana? Di mana? Di Winongan. Terus sepeda motor kalau dapat dijual. Jual berapa? Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Seorang pria kepergok warga mencuri amplifier di Masjid Nurul Azhar, Jalan Raya Banyu Urip, Desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Warga yang kesal langsung membakar motor pelaku. Seorang pria kepergok warga mencuri amplifier di Masjid Nurul Azhar, Jalan Raya Banyu Urip, Desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Warga yang kesal langsung membakar motor pelaku. Diketahui pelaku bernama Kurniawan, warga asal Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saat itu, takmir Masjid Nurul Azhar, Lukman Hakim, curiga akan gerak-gerik pelaku. Lalu setelah menengok ke dalam masjid, amplifier milik masjid sudah tidak ada. Kecurigaan itu terbukti, Lukman melihat karung beras yang dibawa pelaku ternyata berisi amplifier masjid yang hilang. Lukman pun berusaha menghentikan pelaku yang akan kabur dengan motornya. Warga pun datang berbondong-bondong dan langsung memberikan bogem mentah kepada pelaku yang sempat mengelak telah mencuri amplifier. Tak hanya itu, motor pelaku juga dibakar massa yang marah nyaris tak terkendali itu.
Mengantisipasi amukan warga, sejumlah warga mengamankan pelaku beserta barang bukti menuju salah satu ruangan TNI AU Raji yang tak jauh dari lokasi. Setelah beberapa saat, petugas Polsek Kraton datang ke lokasi kejadian. Di hadapan petugas, tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain. Sementara menurut keterangan saksi, amplifier tersebut milik Masjid Nurul Azhar. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Seorang pria asal Prigen diamankan Polsek Purwodadi di Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Ia telah meresahkan masyarakat setelah mengaku sebagai seorang intel polisi. Seorang pria asal Prigen diamankan Babin Kamtibmas Polsek Purwosari di Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Ia telah meresahkan masyarakat setelah mengaku sebagai seorang intel polisi. Diketahui pria tersebut bernama Slamet Suwarno, warga Desa Kerajaan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Slamet mengaku sebagai polisi intel Kasat Roskoba Polda Jatim. Aksi tipu-tipunya ini telah dilakukan sejak Juni 2018. Bapak tiga anak ini melancarkan aksi tipu-tipunya setiap pagi hari untuk mengelabuhi korbannya. Modus penipuannya berbeda-beda. Salah satu korbannya yakni Ahmad Rifai, warga Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Rifai kehilangan sepeda motor Vario dan sejumlah uang tunai setelah ditipu dan digadaikan oleh Slamet untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, pelaku yang juga residivis penggelapan ini juga memanfaatkan aksinya untuk menjalin hubungan gelap dengan seorang janda beranak 3. Warga yang geram langsung membawa pelaku menuju balai desa setempat untuk diinterogasi. Informasi dari masyarakat di Karangrejo yang sudah dikoordinasikan dengan Babin Kamtibmas, Saudara Brigadir Buyung malam itu patroli bahwa ada seseorang atau oknum yang mengaku dirinya selaku Kasat Reskoba Polda Jatim untuk memuluskan minjem kendaraan sepeda motor Vario 150 dan sejumlah uang 600.000. Setelah didesak oleh masyarakat, ternyata ini adalah saudara Slamet ini adalah gadungan, bukan anggota Polri. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Kesalahan tangannya tergerus, puluhan sopir angkot mogok massal di alun-alun kota Probolinggo. Tak adanya regulasi yang jelas disebut-sebut menjadi penyebab ojek online dan angkutan kota saling sikut rebutan penumpang. Kesalahan pencahariannya tergerus, puluhan sopir angkot mogok massal di alun-alun kota Probolinggo. Tak adanya regulasi yang jelas disebut-sebut menjadi penyebab ojek online dan angkutan kota saling sikut. Para sopir kemudian duduk-duduk usai menjejerkan armada yang dikemudikan. Sopir ini melakukan mogok kerja dan menuntut pemerintah untuk lebih tegas dalam membuat regulasi. Menurutnya, aksi mogok kerja yang dilakukan puluhan sopir angkot terjadi setelah ada insiden rebutan penumpang antar sopir angkot dengan pengemudi ojol pada Senin pagi. Aksi rebutan penumpang itu sebenarnya sudah ditangani oleh anggota kepolisian setempat dengan menggelar musyawarah di Mapolresta Probolinggo. Pihak kepolisian setempat menghimbau agar sopir angkot maupun ojol tidak main hakim sendiri. Aksi mogok kerja sopir angkot itu pun segera diakhiri setelah sempat tidak beroperasi selama lebih kurang 3 jam. Infonya tadi pagi sempat ada insiden. Tidak ada mas, tidak ada insiden, tidak ada pemukulan, tidak ada perampasan sama sekali. Cuman kita pegang kotaknya aja. Kalau dia dipegang ya jelas, ya udah lari. Bawa penumpang itu. Kesepakatan tadi mau dari perwakilan Gojek nggak datang. Nah nanti memang itu nanti ranahnya kepolisian, kita adakan pertemuan sama Gojek. Selanjutnya dari upaya mediasi itu akan digelar mediasi lanjutan dengan mendatangkan pihak-pihak lain yang berkaitan langsung seperti pihak ojol, Dishub, Satpol PP maupun dari sopir angkot sendiri. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Warga desa Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo resah sebab kawanan kera liar dari hutan lindung tak jauh dari pemukiman merusak ladang milik warga. Warga desa Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo resah sebab kawanan kera liar dari hutan lindung tak jauh dari pemukiman merusak ladang milik warga.
Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Probolinggo berdampak pada minimnya stok makanan kera liar di hutan lindung Lumbang, utamanya di sekitar kawasan Kali Gede atau Tirta Ageng. Kondisi itu kemudian diperkirakan membuat hewan primata itu turun gunung ke ladang warga. Akibatnya, dalam semalam, jagung yang tumbuh di salah satu petak ladang milik warga habis hingga sampai 80%. Meski menghabiskan tanaman mereka, warga enggan membunuh primata tersebut. Selain kasihan, mereka juga takut karena masalah hukum jika membunuh kera liar ini. Warganya berharap ada perhatian dari pihak terkait atas permasalahan ini, berupa pemasangan jaring penghalang antara ladang warga dengan hutan, sehingga kawanan kera tidak bisa menembus ladang warga, atau dengan cara lain dengan menanam tanaman buah di areal hutan Kali Gede. Kerugian maksudnya? Nah, kalau untuk kerugian sekitar 80-70 lah kalau musim tanam jagung itu. Oh gitu. Nah, itu upaya warga barangkali. Kalau di sini warga cukup di itu aja, diusir gitu aja, enggak ada penangkapan atau apa itu enggak. Sampai masanya kan masih dilindungi di sini. Gitu. Sempat meresahkan atau gimana bagi petani? Ya bagi petani ya cukup meresahkan dan merugikan juga kan. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Ribuan santri di Probolinggo melakukan senam massal pada Selasa 18 September lalu. Uniknya, senam bersama itu menggunakan sarung yang biasa dikenakan saat menimba ilmu sehari-hari. Ribuan santri di Probolinggo melakukan senam massal. Uniknya, senam bersama itu menggunakan sarung yang biasa dikenakan saat menimba ilmu sehari-hari. Ada pemandangan tak biasa di lapangan Ayaman Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sekitar 5.000 santri berkumpul bersama, bukan untuk mengaji kitab kuning, melainkan untuk melaksanakan senam pagi. Uniknya, para santri putra ini tak mengenakan pakaian senam pada umumnya seperti celana training, kaos, dan sepatu. Para santri hanya menggunakan sarung dan kaos oblong saja. Alas kakinya pun berupa sandal jepit, bahkan ada yang bertelanjang kaki. Meski sederhana, hal itu tak menyurutkan semangat para santri untuk olah jasmani. Sekitar 60 menit, santri tetap energik mengikuti instruktur senam dan irama musik pengiring. Itu bisa menjaga tubuh kita dari penyakit dan kita selalu sehat untuk menjalani kegiatan-kegiatan di pondok ini yang sangat padat. Dan fit ya? Yang fit, yang untuk dan setiap Selasa pagi ini dilaksanakan senam untuk kita jadi badan sehat. Senam merupakan salah satu olahraga yang dikembangkan oleh semua kalangan. Namun, untuk saat ini yang rutin melaksanakan adalah santri putri. Sementara untuk santri putra belum dilakukan secara massal seperti saat ini. Untuk yang event kali ini, itu ada dua momentum yang sebetulnya berkaitan dengan ini sekaligus. Yang pertama adalah peringatan Hari Santri, mungkin pada masih Oktober nanti, tapi ini adalah kegiatan perannya. Kemudian yang kedua, upaya pendidikan politik bagi santri untuk menegaskan kesadaran partisipasi politik dalam event 2019 nanti. Senam sarungan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyongsong Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober nanti. Diharapkan, kegiatan pra-HSN ini semakin menambah semangat para santri untuk menimba ilmu. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Sejumlah pewarta di kota Kraksan berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu di 3 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Aksi sosial ini dilakukan menjelang peringatan 10 Muharram 1440 Hijriah. Sejumlah pewarta di kota Keraksaan berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu di 3 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Aksi sosial ini dilakukan menjelang peringatan 10 Muharram 1440 Hijriah. Anak-anak yatim piatu yang mendapat santunan pun tersenyum. Mereka yang ditinggal oleh orang tua sejak usia bayi itu mengaku bahagia mendapat perhatian dari para jurnalis.
Menurut Humas Pokja Jurnalis Keraksaan, Sundari Adiwardana, berbagi santunan itu dilakukan di 3 kecamatan, yakni di Desa Alas Sumurlor, Kecamatan Besuk, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, dan Desa Rawan, Kecamatan Krejengan. Ada belasan yatim piatu yang disantuni. Berbagi dengan yatim piatu bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Pokja Jurnalis Keraksaan. Sebelumnya, aksi-aksi sosial itu dilakukan dalam beberapa kegiatan. Biasanya dilakukan bersamaan dengan program kerja Pokja Jurnalis Keraksaan. Kegiatan positif ini disambut baik oleh lembaga pendidikan yang anak didiknya mendapat santunan. Mau dibuat beli apa? Sekolah di mana, Dik? Kelas 5. Ada lagi. Teman-teman Pokja Jurnalis Keraksaan roadshow ke beberapa tempat untuk mendatangi adik-adik yatim piatu untuk memberi santunan. Kebetulan pada hari ini adalah 10 Muharram, di mana di dalam agama Islam disunahkan untuk menyantuni anak-anak yatim piatu. Cukup. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Cipta kondisi menjelang perhelatan akbar pemilu 2019 terus diupayakan oleh Polresta Probolinggo. Salah satunya dengan simulasi pengamanan pelaksanaan Pilek-Pilpres yang rawan konflik. Cipta kondisi menjelang perhelatan akbar pemilu 2019 terus diupayakan oleh Polresta Probolinggo. Salah satunya dengan simulasi pengamanan pelaksanaan Pilek-Pilpres yang rawan konflik. Dalam simulasi itu, pemilih berdatangan ke tempat pemungutan suara atau TPS yang disediakan dalam pemilu. Usai pencoblosan, warga yang menduga ada kecurangan saat perhitungan surat suara tiba-tiba membuat gaduh. Sebab salah satu saksi menduga kelompok panitia pemungutan suara KPPS melakukan kecurangan. Tentu saja, kegaduhan itu memantik massa berdatangan. Situasi pun memanas dan nyaris tak terkendali. Beruntung, dalam suasana genting, anggota kepolisian melakukan pengamanan dengan membawa kotak surat suara yang ada di tempat tersebut. Sayangnya, aksi itu membuat warga semakin kecewa. Dalam sekejap, ratusan warga kemudian berkumpul dan mendatangi kantor KPU setempat. Mereka memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui komisioner KPU. Upaya itu mendapat pertentangan dari pihak keamanan karena tidak ada izin sebelumnya. Upaya mediasi yang tak berbuah hasil membuat pendemo salah. Massa mulai bernias, terlihat adanya lemparan barang kepada petugas, termasuk melakukan aksi pembakaran. Sehingga, petugas pengamanan langsung melakukan penyemprotan massa dengan water cannon. Selain itu, untuk membubarkan kerumunan massa itu, akhirnya menembakkan gas air mata. Pada akhirnya massa bisa dibubarkan. Polisi juga berhasil mengamankan provokator yang dinilai menjadi biang kerusuhan. Rawannya masih kan? Untuk kerawanan di Probolinggo Kota saat ini dibandingkan dengan pilkada berubah. Karena saat ini sudah menginjak kepada pemilihan legislatif dan presiden. Tentunya kami walaupun zona merah sudah tidak ada pada kami tetap harus mengantisipasi dan slogan kami harus kita lakukan bersama, yaitu adalah aman harga mati. Di mana kita ketahui bersama di Tapal Kuda, Pendalungan di sini adalah basis daripada santri yang kita antisipasi bagaimana jangan sampai ada polarisasi atau penggiringan. Tentunya kami selalu bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah Probolinggo ini. Pilek di Kota Probolinggo sendiri diikuti oleh 315 caleg. Sedangkan untuk pengamanannya, Polresta Probolinggo menyiagakan 340 personil. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita prihatin dengan adanya penyelewengan bantuan korban bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia pun meminta pihak berwajib menindak tegas terhadap pelaku yang terlibat kasus bantuan bencana itu.
Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita prihatin adanya penyelewengan bantuan korban bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia pun meminta pihak berwajib menindak tegas terhadap pelaku yang terlibat kasus bantuan bencana itu. Pernyataan dilontarkan oleh Mensos RI saat bertandang ke Pondok Baitus Sholihin Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Seiring adanya penangkapan HM, oknum anggota DPRD Kota Mataram oleh Polda Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Mataram, di mana HM diduga telah menyelewengkan dana bantuan bencana gempa Lombok. Kalau ada penyalahgunaan tindak sekeras-keras. Jadi tentu semua bantuan-bantuan yang sudah baik yang sudah digelontorkan, sudah disalurkan, maupun yang akan disalurkan itu sebaik-baiknya harus sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, mereka yang kena dampak bencana. Mensos juga meminta masyarakat memantau dan melaporkan jika ada penyelewengan bantuan bagi korban bencana alam, sebab bantuan-bantuan itu adalah hak semua korban bencana. Dari Probolinggo, Tim Liputan. Sebuah batu berukuran 1 meter persegi di Dusun Kerajaan Desa Wringinanom, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo menghebohkan warga. Sebab batu yang sekilas tampak biasa itu bermotif lafaz Allah. Sebuah batu berukuran 1 meter persegi di Dusun Kerajaan Desa Wringinanom, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo menghebohkan warga. Sebab batu yang sekilas tampak biasa itu bermotif lafaz Allah. Berdasarkan penuturan warga setempat, penemuan batu dengan tulisan Arab itu tak disengaja. Saat itu, ada warga yang sedang mandi dan tidak sengaja melihat ada semacam goresan samar. Goresan itu membentuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan oleh warga setempat, batu itu kemudian diberi nama batu Allahu. Penemuan ini kemudian menjadi buah bibir warga sekitar. Tak hanya itu, penemuan itu pun akhirnya diunggah di media sosial Facebook dan viral. Warga dari berbagai daerah yang penasaran datang ke Wringinanom hanya untuk melihat batu tersebut. Warga masih terus berdatangan setiap harinya untuk melihat dari dekat batu besar berlafadzkan Allah ini. Belum diketahui apakah pahatan di batu itu asli atau bukan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang. Itu ada yang ngukir atau ada sendiri lafaz Bismillah? Tidak ada yang ngukir, ada sendiri. Gitu ya. Siapa yang menemukan pertama kali? Anak saya. Gitu ya. Bilangnya gimana? Bilangnya ketemu ini bilang sama saya. Gimana? Kalau bilang sama saya bilang ke orang-orang. Ini lihat semua orang-orang sini. Gimana tanggapan orang-orang? Ya katanya orang ini dibaca Allah Bismillah Allahumma. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Festival Kesenian Pesisir Utara FKPU 2018 resmi dibuka pada Jumat malam. 14 peserta perwakilan kota dan kabupaten di seluruh wilayah Jawa Timur siap meramaikan event tahunan ini. Bertempat di Taman Chandra Wilwatikta, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, FKPU dibuka dengan kesenian tari daerah Kabupaten Pasuruan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto mengungkapkan, salah satu tujuan diselenggarakannya FKPU 2018 untuk menggairahkan roda perekonomian di wilayah pesisir. Sementara itu, PJ Bupati Pasuruan, Abdul Hamid mengatakan, FKPU memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian di wilayah pesisir utara. Karena itu, melalui event-event ini, kita berharap ada respon positif ya dari publik gitu, sehingga wisata kita bisa maju. Dan kemudian saya jelaskan besok itu ada kegiatan promo maraton yang hadir itu 24 negara. Nah, 24 negara itu hampir 1.500 pesertanya. Itu adalah potensi kita meraup ekonomi, meningkatkan nilai ekonomi, geliat ekonomi daerahnya bisa tumbuh dengan adanya
Diketahui ada 14 kontingen dari 3 kota dan 11 kabupaten di FKPU 2018. Antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, berarti tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Khliatus Solihah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.